Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu lan aja parak-parak sira kabeh az-zina ing perzinahan. Innahu satuhune zina kana iku ana zina fahishatan iku kelakuan kang keji wasa asabila lan ya zinako iku ale-alane dedalan. Para jamaah bapak-bapak ibu-ibu jamaah majelis talim Masjid Jami Al-Muhajirin beserta majelis talim Masjid Jami Thariqul Jannah beserta para majelis talim sing sanes, para wong tua, kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, bapak pimpinan pengajian, bapak DKM, segenap para pemuda, pamudi, bapak-bapak, ibu-ibu sedanten sing sampun hadir menawi sarang-sarang antok ridha lan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. JP Allah ngomong ning Al-Qur'an surat Al-Isra, wala taqrabuz zina. Wong ragas kabeh aja ilok parek-parek kelawan urusan zina. Niki Allah menging kula nyaram ning kula sedanten aken aja parek-parek ning zina. Komo zinae mah parake baik aja jare Allah. Komo ting bating ngelaksanakan zinai parake baik aja. Mata kenang setrum, mata kenang kecipratan geni iku parake lah komo zinai mah. Nang anjepe tukang kias mah kias aulawi. Kias apa maning lagi parake bae dilarang komo jinai aja parak-parak karo somor kuan ya
dilarang parak-parak ke baik lah komo ge nyemplung ning sumur mah kalimatnya mengkoten go awas ya pacuan ajilok parak-parak ning zina sebab mengketen dulur uang kalau sudah main api lamun uang wis mendekati api wis main-main dengan urusan zina itu bukan hanya sebatas nafsu semata sing ngedokong tapi setan ora bakal menang dulur sehingga sias keterangan mengkedan jikalau ada lelaki melihat postur tubuh perempuan maka setan ikut selamu ngedamu-damu dakari wong lanang jadi wong lanang iku lamun ngedelang wong wadon postur tubuh iku setan selalu ngedamu-damu ngempos ning sing gundal gandul ning ngesor kok mulai wenten tegangan mulai wenten tegangan kok sing matek Allah nyaram menging aja parak-parak kok kulantaran memang parak baik bisa mengkone ngefek dampaknya gede bukan hanya nafsu semata dulur ternyata wenten dorongan saking setan pun menjadikan panah untuk matanya selalu memandang perempuan yang bukan mahram di dalam memandangnya yang memang bagian daripada auratnya lantas kemudian ternyata bawah daripada alat kelamin laki-laki selalu dan selalu ditiup, dimpos, didamu-damu kayak belendungan kayak nih kalau aku mulai nana tegangan tinggi bakal itu weh masya Allah iyalah dah jelas wong Al-Quran aja Allah lebih oning dulur pantas kalimatnya wala takrobu aja parak-parak sih ketika parak baik dampaknya bisa khawatir sampai semono wego setan menggicolakan manusia setan ngegicolakan ngetuk ning manusia sampai semungku ego majabo sing matek aja sampai kulani lak parak-parak wis maksudnya ternyata sing aran zina fahisyah bagian daripada kelakuan sing keji menjijikan perjinaan itu kelakuan yang keji amat sangat keji amat sangat menjijikan amat sangat kelakuan sing jember paling alus iku kelakuan zina dan ternyata manusia di tubuh manusia ning bebadan kula sedanten kian dolor sing lebih dominan khawatir jatuh ning jurang kemaksiatan yang amat besar itu ternyata ada dua. Pertama adalah lisan kula cangkem kula, yang kedua adalah farji ikut memang badan sing memang anggota tubuh kula sing memang bagian daripada sing lebih dominan lebih gede dosane siji lewat melalui cangkem lisan yang kedua adalah farji sekabeh duwe alat kelamin jaga rakse aja dinak nakakan wong cukup ning lakine cukup ning rabine selesai wis aja dijajak-jajakaken senajan payu senajan ane si wong tuku aja didol aja diketeng-ketengaken khusus iki mah spesial ndene lakine spesial ndene rabine aja dinak-nakaken liya mengkoten go dulur ari wis ndene rabine ndene lakine mah beb ndene rabine beb ndene lakine beb bebas gon mah abdi cekel bebas
abdi dolup-dolup bebas. Kira-kira mengkoten kok. Artinya berarti kan Allah oning manusia iku dijadikan menjadi fitrah manusia ngeterbeni nafsu, sehingga hukum Allah koh jalure ari kepengen mah apa koh nikah, koh jalure koh ari kepengen mah sing halal koh lewat akadun nikah. Sebab Allah oning ning karakter manusia sedanten derbe nafsu, gebatan sedanten derbe nafsu, maka jalurakeun nafsu kun go ning dedalan sing bagus aja dedalan sing ale wasa asabila. Cina iku adalah dedalan sing paling ale. Lah pripun aboten alane dulur? Mana perbedaan manusia kalawan satu hewan? Boten enten bedane. Ketika memang manusia ngejalanakeun zina, naudzubillah, apa bedane karo wedhus? Apa bedane karo ayam? Asal karep, asal pengen, celep beres, tinggal lunge. Apa bedane manusia kalawan satu hewan? Jikalau memang kelakuan manusia seperti itu, pantas dari Allah wasa asabila, dedalan sing paling ale. Tidak bisa membedakan mana manusia mana satu hewan. Manusia wis diatur kelawan aturan main hukum. Bak ya kagol kepengen lewat akad nikah, kagol-kagol sampun inggelane boten kiat lewat akad nikah, absing randeta absing dudeta bak kagol kejerumus aki-aki kegelati. Mangsur urusan pendelak-pendelik mengkonon ge. Kekhawatiran kan begitu. Maka pantas ulama ahli tafsir ngomongaken sing matak saasabilah karena dedalan manusia lamun ngelaksanakan perzinahan tidak ada bedanya, sama persis dengan satu hewan. Apa bedanya? Lamun ningali badot ngedelan wadonan langsung ngececeng beres. Dihajar nih ngonone bae pragat beres, memuaskan nafsu semata. Manusia lamun kados mengkoten boten ado. Pantes wenten mangketen bahasane manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat, pun juga manusia bisa menjadi hina daripada satu hewan. Ulangi, manusia bisa menjadi mulia di atas malaikat, tapi juga manusia bisa lebih hina daripada satu hewan. Lebih mulia daripada malaikat jikalau memang dia memakai akal pikirannya, setelah itu dia memakai nalurinya, memakai keimanannya, maka manusia tersebut akan lebih mulia daripada malaikat. Tapi jangan salah, manusia itu bisa lebih hina daripada hewan jikalau memang sudah tidak bisa memikirkan dengan pikirannya, otaknya udah dinggo, hanya nafsu doang sing dinggo. Berartilah kebedaan nih kalawan satu hewan. Pada kayak badot kon mah, pada kayak nam jago, pada kayak kebo, sebab akali udah dinggo lebih hina daripada satu hewan. Ya Tommy. Dolar singgolar JPT Umi mengeten tuh. Wenten sosok rande tapi dudune ragas. Wenten sosok rande tapi rande kian ngedemeni wong lanang sing masih duwe laki. Koten kan? Ya.
Werande kian ngedemeni wong lanang sing masih duwe laki. Pertanyaan teh Umi, kira-kira wadon niku kedosan apa boten sih? Kula jawab mangketen, wong lanang iku oleh rabine lebih saking siji. Rangokaken dimin nggih. Ini dari dasar loh. Dari hukum dasarnya kan demikian. Maka jikalau memang ada seseorang perempuan yang statusnya janda, tidak ada yang mengikat dirinya, berarti sudah janda. Akhirnya dia mencintai seorang laki-laki yang punya istri, maka suatu kewajaran lamun nanu rande ngedemeni wong lanang, suatu kewajaran. Sing ora wajar iku wong wadon duwe laki ngedemeni laki wong, iku sing ora wajar. Bahwasanya kemungkinan mungkin dia merasa dirinya bahwa walaupun dijadikan istri kedua, dia menerima dan dia tahu bahwa lelaki yang dia cintai itu adalah sudah statusnya punya istri. Karena memang dia kedemen, siap dia dimadu menjadi istri yang kedua. Boleh, boleh, oleh. Lah jadi kejadian majabong kan sing pertama nih ora terima. Lah keceritane wong wadon nerima digelem diwayuh. Lah keceritane wong wadon gelem di iku wis kedadian wong wadon. Siapapun hampura, siapapun perempuannya ketika dimadu, ketika diduakan, dia tetap tidak bakalan berkenan. Senajan oleh ngembil deweki rabi nome, wayai lagi ngegerutu, wayai lagi cemburu, tetap cemburu. Lah komoga oleh ngembil dewek mah, lah nyangkin ngegerusakan uya cengek aja macem. Saja macam-macam ngan mungkin hampura ari bakal dampake lebih jauh fitnah mbok ya acak-acakan. Punten, perempuan janda statusnya memang lajang, sudah tidak ada status istri dan suami, maka cobalah kalau bisa lo berkenan carilah duda-duda enda supaya aja wake urusanane. Mang Suryani masih momplong, Mang Hasuri ini Mang Hasuri nih lah ya kan mengkoten dulur masih banyak kok ya jibat bang maji basir kan malah wenten. Ngapain gue lagi ibaratnya ngedemeni wong lanang sih memang statusnya masih punya suami, masih punya istri. Kalau memang bakal jadi rancu, bikin menjadikan hancur keluarga, cukup gelati bae dude. Rasanya pantas rande oleh dude, janda oleh dude, pantas. Rasanya enggak tahu Umi ya. Aiko sehingga wajar itu kalau dibalik ya, dibalik itu statusnya dia punya suami, akan tetapi dia mencintai terhadap laki-laki yang lain, keinginannya dia punya pasangan dua, maka boten wenten alure wong wadon jer rabine lebih saking siji. Lamun wong wadon lebih saking siji rabine acak-acakan, sing siji nganggo, sing siji nganggo. Ujung-ujung itu anaknya siapa sing endas sampai bujal iku anaknya memang sing tuwa kaya sing bujal sampai sor anaknya sing enak kan ora bisa mengkono. Nyatane lamun wong wadone siji rabi lakine roro lebih saking siji mengko acak-acakan anake ngenasab ning ndi, sedangkan nasab yang memang turunan sing memang libu syaraf ditasrifakan dimuliakan itu dari keturunan dari turunan bape. Lamun bapane wakeh ningen di jalure
Bisa macam-macam ibu-ibu, cukup siji wae. Kan mongkoten ta Umi. Paham nggih? Iki kados monggo. Ayo berbalik terus sing anu lanang ini sampun kadem kinten-kinten pun niku secara tobat iku sing lanang nggih sing tobat sing lanang nggih tapi sing rasa di selingkuh niki sampun padem nggih ampun dolar sing kula hormati J Mambus pertanyaannya ketika wenten wong lanang ataupun wong wadon selingkuhnya hampura sampai dipangan ya perzinahan lah sampai dipangan wis duwe laki tapi masih selingkuh wis dirabi tapi masih selingkuh belum halal artinya statusnya hanya perselingkuhan perempuan sesaat doang. Setelah perempuan sesaat demikian, pertanyaan Mang Bos, seniki wong wadon kepengen berbalik taubat nih Allah. Setelah kepengen terbalik nih Allah, pengen taubat. Tapi ternyata kula njaluk pangampurane gah wong sing bersangkutan kan kesampun ninggal malih. Lah kula niku kepripun sing ayun taubat bener ning Allah. Pertama, urusan bab zina iki. Cukup yang tahu hanya pribadinya pelaku dan korban dan pelaku cukup aja dinai weru wong liyane kulantaran lamun sampai oning komo lamun menten saksi itu bisa dipidanakan dalam hukum wajib diranjam sebab statusnya udah punya istri ataupun suami zina muhson arani dudu zina muhson zina muhson zina itu ada dua ada muhson ada gair muhson muhson statusnya sudah pernah menikah gair muhson statusnya masih pemuda dan pemudi bujang berarti lantas ketika kula sampun perbuat mengkoten aja beribin wis lamun beribinan kamu sampai laporan ditambah wenten saksi dalam hukum Islam pun itu wajib diranjam tapi lamun boten nuning sereng wong hanya kula sing berbuat sereng wongku cukup rep ditaleni tutup sampun taubat ning Allah selesai taubat ning Allah selesai boten kudu diranjam boten dulu juga ada seseorang yang datang kepada Nabi laki-laki tersebut perempuan tersebut datang kepada Nabi akhirnya laki-laki tersebut lapor Tuan Rasul jalukaken pangampura ning Allah menawi kula ke diampura sareng Allah lantas jere Kanjeng Nabi dosa apa sih ya warak dosa kula zina kula pernah zina sareng wong kanggo saksine kanggo apa jare Kanjeng Nabi Umar ambil cambuk kok Umar persiapakan hukum kisas kok nah, artinya bagaimana mangketen dulur bak iya naudzubillah nane uang sing pernah kejadian kejerumus model mengkoten wis cukup aja sampai wara-wara rep taubat nih Allah tata cara taubat tinggal kula nangis an-nadmu gagatun ilallah ning Allah setelah itu kula niat arep urip balik maneh mengkonon kuan setelah itu baru kula sampun cabut waktu kuan reren zina laju bagaimana dengan orang yang bersangkutan karena sudah meninggal wong sing bersangkutan kalau sudah meninggal cukup didoakan sereng kula sing urip jaluk pangampuran lewat cara doa mengkoten Mang Bos didoakan wong sing sampun meninggal menawi juga sami mudah-mudahan diangkat lan memang termasuk diselamatkan sereng Allah kula sing masih urip tinggal mandoni Allah
taubat ning Allah, jaluk pangampuran ning Allah, nangis ning Allah, selesai wis. Sing penting aja wara-wara sampun. Mangkane kan risi di dalam bab urusan masalah yang memang bagian daripada sensitif. Ya urusannya kan urusan bab perselingkuhan, sensitif itu dulur, sangat sensitif. Maka ketika hanya sebatas listen, ngerungu, kalau dia sampai ngerungu dan dia tanggapi runguan tersebut di dalam masalah yang memang sensitif seperti perzinahan, maka sing ngerongokaken kiyen ke padha bae oleh keduman dosane. Rongoken iki si mata kula kelepon tutupan sebab kerungu kelawan uang kama didongengaken dirongokaken kelawan wong sing mirengaken kiyen ke keduman dosane. Nggih, pun. Dulur sing kula hormati, seniki jebete maya. Di dalam kebahtera kehidupan rumah tangga ternyata wenten urusan bab perselingkuhan. Pada akhirnya booming. Nih mbak welaki nih atau rabi nih berselingkuh. Setelah booming bakwa itu berselingkuh, akhirnya diceraikan oleh suaminya ataupun digugat cerai kelawan istri ini karena orang kepengen nanggung sing aran jare duwe laki atau duwe rabi sing model mokoten ngelaksanakan nih. Maka perceraiannya itu apa berdosa apa tidak? Kula jawab, ketika memang dia sabar, jaga aja sampai kula sami nyerayakan. Mun ora sabar silakan ceraiakan, ari bakal ora sabar. Makanya suster Kanjeng Nabi hanya kali isbir, sabar sir. Mun ora kuat fatolik, nalak ke sir. Kali sampun Kanjeng Nabi. Mun kuat nanggepi laki si model mengkoten atau rabi si model mengkoten, isbir, sabar. Tutup rapat. Setelah itu senajan wis booming, wis sampun dimulai dari nol, jadi tukang pom bensin mah. Setelah itu barulah sabar. Tapi karena memang udah sabar, juga dada dege matak jadi rancuh aran kita, aran keluarga matak jadi ale gara-gara kian udah kuat kayak di kita mah silakan fatolik, talak, pisah, selesaikan, tapi dengan tata cara yang baik atau tata laki sing bagus. Pernikahannya bagus, talaknya sing bagus, kan mengoten. Awal manjingnya bagus, permisi ini sing bagus. Awalnya olok salam, le baliknya ke olok, endah bagus. Islam itu ngajarakan mengkoten dulur. Ngan kulane kadang-kadang salah praktek, manjing olok salam, matu makalayong. Gimana? Manjing olok salam, Assalamualaikum. Orang balik ngelayong be. Padahal sudut pandang agama Islam ketika menikah dengan sopan dengan santun, maka perceraian pun harus dengan sopan dengan santun. Maksudnya apa? Mun bisa serahkan ning keluargane, hampura rasani kulane juga hampura bu boten bangkit ngerendusaken sereng apa cili mama pecili ibu wis menau maklum be wis booming kian nih maka silakan. Yang kedua ada dua ini, maka tolik talak tapi dengan tata cara talaki sing bagus. Paham nggih? Nah, itu seperti itu. Tapi lamun jare ibaratnya kulane sabar mah kok kagol ternyata wis dianake 8. Tah jesen lah wis tuwa arep pepegatanane lelas kon mah tapi sabar. Mengkoten ya bagaimana kehidupan anane contoh model ibaratnya Siti Asia
Siti Asia ngadepi Fir'aun seperti apa? Karena sabar bisa dipertahankan. Yang padahal Fir'aun siji kafir, yang kedua dia ngaku Tuhan, dia itu mengaku bahwa dirinya Tuhan, dia mengaku bahwa semuanya adalah penciptaannya. Tapi Asia sabar, bisa ngeranggoni Asia. Tapi karena memang kesabaran ikian, Allah ora kepengen Asia perempuan yang suci dinodai oleh orang-orang yang seperti Fir'aun, sehingga dijaga sering Allah. Makanya sia cerita dalam satu kisah tafsir, setiap Fir'aun Arab hubungan intim sering Asia, niku malaikat Jibril langsung nabok alat kelamin Fir'aun, tabok cepret kendor. Satu kaul mengatakan yang dijima ataupun yang dihubungan intim oleh Fir'aun ternyata bukan Datia Asia, akan tetapi setan yang menjelma Asia. Perebutan ulama. Ulama yang ketiga mengatakan Fir'aun peluh. Sehingga intinya dari tiga ulama, Asia adalah gadis yang suci, gadis yang peting-ting, dari yang pernah sampai di hubungan intim, komoh hubungan intim, dicekel baik nyetrum karena Fir'aun mah. Maka Asia kelak nanti akan jadi istri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kengkir Mansur ya. Saniki dolar Teh Umi nanda pertanyaan sing uang ya disampaikan wenten uang rande sering dude karena rande. Setelah itu demen barang demen bas arep nikah keweruan nimbawa duda niki tes ngelakokaken perzinahan. Kira-kira apa dilanjutakan nikah apa bubar bae jare Teh Umi. Kula jawab ngeten, tinggal interogasi. Sampun taubat napa dereng? Lamun sampun deke taubat ngaku deke rasa dirinya salah, sampun terusakeun. Dari mana ngambil dalilnya? Rongokeun deke. Pokon sangkane asal. Dulu zaman Bani Israel ada seorang perek, uning perek ya. Dongdot. Uning dongdot ya. Selalu melayani laki-laki yang lain. Tapi singkat cerita baik ya mah karena waktu nih. Setelah itu akhirnya perempuan tersebut mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Akhirnya tutup jadi ngedang dodong dote, tutup jadi jarang ngejual badane, tutup ngejual dirine, bebalik ning Allah. Setelah itu menikah dengan satu laki-laki. Akhirnya dari hasil hubungan intim laki-laki dan memang mantan dongdot iki ternyata kabeh dadi nabi anak-anaknya. Zaman Bani Israel maksudnya apa? Mengingatkan nih waragas aja pernah bosan wis lamun dasar wis bener taubat nih Allah mah Allah sih lebih uning. Paham betul nggih? Ari bener wis bener taubat mah Allah sih bakal nerima taubatnya, lan Allah sih bakal ngelindungi, lan Allah sih bakal ngurus ngerupieun ning urip kula lamun sampun bebalik ning Allah. Ya Mansur. Ya sampun. Seniki Mansur tetaken masalah ranjam. Hukum kisos, baik kisos si ranjam, baik kisos si jilid. Siapa yang itu yang berhak? Pertama adalah imam. Imam itu siapa? Raja. Raja kun siapa? Pemerintah. Lamun ta ibaratnya ke pemerintah, maka naibihi. Naibihi kun pengganti raja. Bukan sembarang orang yang bisa mengkisos.
semua ada strukturalnya. Dalam kajian fikih juga harus ada malik yang memang punya peran hak untuk meranjam. Dudu masyarakat, bukan massa, tapi diserahkan kepada pihak yang berwajib. Karena memang Indonesia mah boten enten ranjam jilid. Laporan selesai, diterima, dikeruk, dijokot karo polisi, dokon ning sel. Apa maksudnya? Enda taubat. Hukum jerah namanya. Kalau hukum agama seharusnya lamun deke wis berstatus pernah nikah, musod wajib kun mah kudu diranjam. Tapi berstatusnya masih lajang, belum pernah menikah, maka gair musod jilid kun mah. Tapi itu semua yang berhak adalah pemerintah. Tekaning kiai gore berhak kun mah. Kiai mah cukup ngedakwah, menyampaikan risalah apa warisan saking Kangjeng Nabi. Selesai. Saniki Haji Basir tetaken sing diranjam lanang wadon telanange doang. Lah wong sing ngeloni ku lanang wadon, sing kekelonan lanang, berarti sing diranjam lanang wadon. Lamun sing diranjam lanang doang ngenak-ngenaki wong wadon. Enak dheweke iya oleh enake diranjam ora dheweke ngenak-ngenaki wong wadon. Tahu ya kajian lanang diranjam wadon diranjam mengkoten go. Lah saya kira ranjam itu seperti apa gitu loh. Ranjam itu dalam agama satu bikin lobang gawenan percis kayak kolom kayak belumbang ukuranane satu puser sepuser be semono kok dipendem lah iku wong sepuser sebujal semini. Setelah itu baru panggil seluruh masyarakat sekitar, diceluk kabeko masyarakate masing-masing. Setiap uang ngegawa watune ora oleh gede ora oleh cilik, kudu sing sekepel. Sing cilik aja sebab ora bakal mati, sing gede aja sekaligus kemati. Maksudnya ukuran sekepel tujuan agama apa? Enda weruh kok ngerasakaken ning mbahwe larani diranjam kayak seperti itu, lan uang-uang sing hadir aja sampai kayak mengkonon kok mbok kagol diranjam kayak mengkonon. Hukum agama seperti itu. Maka ora oleh karo kerikil, ora oleh karo watu sing gede, karo beko diaran tebakan dede mengkoten mengkone keenaken. Tapi ukuran anane sing kira-kira bangkit ditimpugaken. Setiap uang lewat tempuk, tiap uang lewat tempuk hatta yamuta sampai mati. Seniki dibarengaken telanang wadon diranjami. Saseniki lamun urusan bab ngeranjam pasti lamun urusan bab kisos niku enten satu tempat lamun di Mekah nanarane Masjid Kisos. Nah di dalam Masjid Kisos itu baik laki ataupun perempuan yang kena kisos, sing kena kisos pasti dibarengaken ning kono. Lamun alat siji berarti siji-siji. Iku mah tetakone Haji Basir aja ning kita. Tetakon ning ngene go ning Masjid Kisos ning kandeng. Sing pengurus Masjid Kisos ngene pire tempat ngeranjam. Lamun anda hukuman roro atau mungkin dibarengaken roro-rorone. Belumbangin anda pire, mun anda siji berarti. Kan harus mengkoten go dulu. Ya.
seniki ne JPT Maya pripun lamun damai. Damailah. Lah barang kauningan akhirnya dipergoki kelan masyarakat. Pripun lamun dikawinaken bae lah sekalian. Ya jaman gitu. Ari memang kedua niku memang sios. Ayun dikawinaken. Yang kedua sebelum dinikahkan dua-duanya wajib dikontaubat ning Allah. Itu wajib iku. Artine akon taubat demen, ajuman kawinaken bae. Taubat demen cenah. Wis taubat, setelah memang wadone taubat, jaluk taubat ning Allah, maka dia itu apa memang masih cinta apa memang tidak? Berkenan bersedia atau memang tidak? Kalau berkenan dan bersedia, bagaimana kalau dijadikan istri? Silakan. Ini yang disebut namanya sing asale haram jadi halal. Boleh enggak? Boleh. Tapi semono kuan dulur. JP kula nika kembali maneh. Tolong aja beribina. Tolong aja. Cukup. Aja digeger-gegeraken mengkono niku dulur. Sing ngegegeraken dosa, sing ngerungu dosa, sing ngeviralaken dosa, sing ngedelang gati wis merantak pun mah. Makanya wis tetap hukum Islam tutup. Man satara yuban nas satarallahu yubahu yaumil qiyamah. Jare Nabi keu. Sapa wong sing nutupi kecacatan, kecelaan, aib seseorang manusia waktu hidup di alam dunia, satarallahu uyubahu yaumil qiyamah. Nanti kelak kecacatan, keaiban, kebosokan, buruk kula ditutup sareng Allah yaumil qiyamah besok di akhirat. Mafhum mukhalafannya adalah siapa orang yang memasyhurkan, yang selalu memviralkan tentang kejelekan, aib orang lain, maka jangan salah ketika nanti dari kiamat nanti akan diviralkan oleh Allah. Mengko bakal dimasyhuraken, dibuka boroke sareng Allah. Pengen sering ngebuka borok batur, borok keluarga, borok tetangga. Saiki borok kira tak buka jare Allah. Tak tutup kita bebas. Pertanyaan terakhir Mas Jabong. Sekarang memang kalau ada orang yang melakukan kokbrut, tahu kokbrut? Melakukan kokbrut. Setelah melakukan kokbrut, akhirnya perempuannya tidak mau dan tidak terima, keinginannya tetap dinikah. Terjadilah dinikahkan. Setelah terjadi dinikahkan karena menang punten iki wong wadon hamil di luar nikah. Pertanyaan Pak Jabong, apakah enggita mengko lamun lairan kudu nikah maning? Boleh jawab, boten kudu. Pernikahan cukup sah pertami ngan senajan iku bahasane wis nikah, mengko apabila lahir jangan anggap itu anakmu, tidak bisa menjadi nasab kepadamu karena itu anak kok ora bisa ngenasab sebab iku anak. Lah sing matek lamun wis nikah pripun lamun digauli boleh enggak? Boleh. Ngan bagus aja digauli sampai lahiran. Iku bagus dudu tes lahiran akon kawin maning. Maksude nanggoni lahir wis lahiran bersih baru digauli, asli murni anake kuwenko. Dudu akon kawin maning, akad nikah, saya terima nikah, rong balen. Kudune gerabine roro.
hari raung balen mah ngaten go ya wis kira lebih dalam pangampurane menawi cekap sakilomet hampura aran wong ngaji mereka meriki tujuanane adalah intine wis napik sampai kulane kejero musning dunia si model mengkoten menawi kula diselametaken sareng Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.